Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah al-imanu bimasyiatillahi syamilah wa qudratihin nafidah. Beriman dengan kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan kudratnya yang tidak terhambat oleh siapapun. Artinya kudrah Allah itu nafidah, berlaku seperti apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa melemahkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menguranginya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu makanya kalau ada sesuatu yang menimpa kita, yang tidak kita senangi dengan timbangan nafsu kita, apa yang kita katakan ditunjukkan oleh Nabi? Qadarullah ma syaa fa'al. Qadar Allah nan terjadi nang ketujuh dek nyonyok kerajuan. Nah begitu. Andai orang tua-tua dulu daripada awak kini. Kini abi dia kemau pek sih. Qadarullah. Qadar Allah yang terjadi. Ma syaa fa'al. Apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Siapa yang bisa mencegah Allah? Tidak ada. Siapa yang bisa melemahkan Allah? Nah, siapa yang bisa membatasi Allah berkehendaknya di sini saja, di situ tidak? Siapa yang bisa mengatur itu? Itu makanya pernah saya bacakan salah satu hikmah di sini, hikmah Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam tentang doa. Kalau terlambat dia amadu, ya, ta'akhuri amadil ata'i, kalau terlambat uluran ijabah doa itu, jangan sampai la yakun, jangan sampai membawa kamu berputus asa di dalam meminta. Kenapa? Innahu qad dhamina lakal ijabah, sesungguhnya Allah telah menjamin menjawab doamu. Tapi ingat, apa yang akan diberikannya kepadamu? Bukan kamu yang tentukan. Kamu makhluk. Di anan kandak awak tu boleh berkandak. Tak ada ditagan. Tapi serupa dia agihan, sadar diri. Awak ko hamba. Nah, kau ndaklah dia agih kau nak nan itu. Ada pek neng kau mau pek jo. Tak pandai bersyukur. Dia agih kapak kini minta kepatang lo. Manusia benar-benar. Itu yang diingatkan oleh Al-Imam Ata'illah As-Sakandari. Apa kata beliau? Dia akan berikan dhamin, dia jamin memberikan jawaban doamu, tapi apa? Fima yakhtaruhu lak. Bentuknya adalah dia yang pilihkan untukmu. Oh, minta anak. Lah dia lagi anak. Mau pek je lah. Kok dah pek laki-laki yang pedusi. Dia yang pilihkan. Dia mau berikan kamu laki-laki. Dia mau berikan kamu perempuan. Selagi kamu beriman. Selagi kita beriman ya. Yakinilah Allah tidak memilihkan yang buruk untuk orang yang beriman. Karena jaminan itu. Allah tu hibah kepada hambanya yang beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah sayang kepada kita. Tetapi manusia tidak menyadari bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik.
Nah, cuma kadang sudah diingatkan pun masih lupa juga. Karena itu dia ingin mengatur Tuhan. Kodapek na niko. Padahal dia sadar bahwa yang memberi adalah Allah. Kerja dia mengapa? Meminta. Berusaha. Yang kadang usahanya itu, kalau diukur-ukur, tidak bisa dengan ukuran sebab akibat secara zahir, secara nyata. Bapak dan ibu kalau masih ragu-ragu, nak pergi coba jalan ke pasar suatu kali, ada orang menjual barang yang sama gak 5 toko. Penunggu toko itu sama duduk di dalam kedai itu. Barangnya bisa sama. Datanglah orang yang membeli toko nan cie, laluinya. Toko nang kedua, lewatinya jo. Toko nang ketiga, singgah. Persoalannya apa tu ya? Keraja orang toko membuka toko, menyusun barang, menempelkan berbagai macam menarik perhatian orang. Siapa yang menggerakkan hati orang? Bisa jadi nang pertama itu lebih rancak susunannya. Tapi nang ketiganya masuk. Sanang hati orang menggali nang ketiga. Lai ke pecah luak pagi. Ampir berjadi. Nak cocok, keluarnya balik. Surutnya ke belakang. Dari situ ada lu tadi harta lampau dah. Sanang lu hati nan pertama tadi lama seorang. Ampir ke menjadi bagi jai pulau sekerek etongan. Baik tu ketik-ketik nak do. Membaliknya indah. Anak itu nak usah selepaknya. Surutnya balik kanan tadi, baliknya ambil dan itu balik. Kira-kira siap. Nah. Padahal tadi orang nan toko nan ketiga tadi lalap dia yang tak rasa kiwak ke baalai. Ternyata kembali dia. Nah begitulah. Siapa yang bisa masuk ke dalam hati manusia yang membeli tadi? Tidak ada manusia satu. Jadi jangan dikecilkan bahawa usaha awak kau menjamin kalau membuat model iko akan serupa iko. Beronde-onde, yo itu kadang rusak je. Buat kue dengan teori 80 tahun, iko lah padik benar, lah dan cak kambangnya, rupa pecah sudah itu. Ini tidak jaminan segala sesuatu perbuatan manusia. Ini karena itu sadarilah ketika kita meminta kepada Khalik Rabbil Alamin, Khalik, kepada pencipta. Dialah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia maha berkehendak. Nah tentu dia yang memutuskan apa yang akan diberikan kepada kita. Itulah masyianya. Itu yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Boleh meminta. Taruh salah meminta. Dijamin dikabulkan tapi kana-kanalah sebagai hamba. Anan diagiakan di Allah. Tak awak nak memilihkan. Allah yang memilihkan. Tu bila ke diagiannya? Awak matur. Kini kau jual kau dapat ya Allah. Bisa gitu? Itu tak bisa. Kita hamba. Karena itu serahkan. Dia akan memberikan pada waktu yang dia menentukannya. Kapan dia inginkan memberikan? Ketika itulah. Nah, jadi karena itu bersabar di dalam berdoa. Makanya apa yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Innallaha yastajibu li'abdin. Allah memberikan jawaban kepada hamba permintaannya malam ya'jal. Selama dia tidak tergesa. Apa tu tergesa tu? Tergesa tu ketika awaklah bersikap atau berkata,
Lah cok mau minta ndak jo dapat dah tu tergesa namun. Terus sajalah selama itu baik. Nah. Jadi iman dengan kehendak Allah asyamilah. Jadi masyiah kehendak Allah itu syamilah. Sebagaimana ilmunya juga meliputi segala sesuatu. Karena itu tidak ada yang terjadi apapun, tidak ada yang terjadi melainkan dengan apa? Dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan masyiahnya. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Itu harus difahami. Bahkan perbuatan buruk sekalipun, kalau tidak dalam kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi. Wa hadzal asal yaqdi bil iman bi masyiatillahi an-nafidhah wa qudratihi syamilah. Fama syaa Allahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. Itu kaidah yang dirumuskan oleh ulama. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan ada dia. Tukang sihir melakukan perbuatan sihir berpengaruh kepada orang yang disihirnya, apakah itu atas kehendak dan izin Allah? Iya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak berlaku dia. Nah, tapi jangan jadi alasan pula, aku kan kehendak Allah terjadi. Ingat, tidak semua yang diizinkan dan yang kehendaki ada itu diridainya. Jadi perlu dipahami betul. Ridha dengan izin dan kehendak berbeda. Allah kehendaki iblis ada, ya kan? Kalau tidak dikehendaki oleh Allah iblis itu ada, mana dia ada? Tapi Allah ridha dengan iblis. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan. Jadi jangan hanya bertumpu kalau kehendak Allah kok. Nah. Kok kalau mulai itu orang maliang beralasan, bakal maliang pak, dah kehendak Allah memaliang. Nah. Itu satu, harus bedakan antara iradah, masyiah, izin. Satu sisi, ya, itu berlaku. Baik dan buruk. Itu makanya khairihi wa syarri, baik dan buruk. Musibah datang menimpa, apakah itu adalah kehendak Allah? Iya. Kalau tidak, tidak terjadi. Gunung Merapi menghembuskan asap terus, apakah itu masyiah Allah? Iya. Kalau tidak, tidak terjadi. Kan tak rancak, tak senang waktunya. Itu syarri, terima. Jadi jangan hanya imani qada itu dalam khairnya saja. Dalam elok dan ketujuh dia awak, aku qada Allah kok. Atau sebaliknya, syarrinya saja, buruknya saja baru Allah dikecam berkehendak. Tiba nambah iya awak nan santiang. Jangan. Khairihi wa syarrihi. Baiknya, buruknya. Tetapi apakah otomatis sesuatu yang dia inginkan terjadi atau yang dia izinkan terjadi itu adalah diredainya? Sebagaimana Allah menginginkan iblis ada, bukan berarti Allah reda dengan iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada manusia dan mengizinkan manusia itu sebahagian yang engkar kepadanya. Apakah Allah reda dengan keingkaran? Tidak. Jadi perhatikan antara reda dengan masyiah dan izin. Kalau masyiah, kenapa harus kita imani masyiah?
kehendak Allah Subhanahu wa taala asyamilah yang meliputi seluruhnya, baik yang baik khair dalam pandangan manusia dan pandangan Allah maupun yang buruk. Kedua itu terjadi dengan kehendak Allah dan itu terjadi dengan kudrah Allah. Iya, kita harus imani itu, tidak satu-satu. Karena sebagian orang ada yang hanya meyakini bahwa yang baik saja itu yang Allah kehendaki, yang buruk tidak Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki tidak terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Begitu kaedah yang diyakini. Apa yang dikehendaki oleh Allah ada dia, yang tidak dikehendaki tidak ada. Jadi yang baik terjadi karena kehendak Allah, yang buruk terjadi juga. Tapi bedakan, yang buruk itu, yang buruk dalam makna ingkar maksiat terjadi, apakah itu kehendak Allah? Iya. Izin Allah kah? Iya. Tukang sihir pun melakukan sihir, kemudian berpengaruh kepada orang yang disihirnya atas izin Allah kah? Iya. Di mana ditemukan? Dalam firman-Nya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Izin Allah seluruh. Nah, tetapi apakah perbuatan itu diredainya? Tidak. Sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah dilakukan oleh manusia bukan berdasarkan kepada, perlu diingat ya, sesuatu yang terjadi memang dengan kehendak Allah, tetapi manusia menempuh jalan untuk mewujudkan itu bukan karena dia tahu itu kehendak Allah. Bagaimana mempertemukan? Kenapa kita tidak bisa beralasan kalau kita berbuat jahat kemudian kita sandarkan kan kehendak Allah tuh? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Surah An-Nisa ayat 79. Ini ilat, obat bagi keraguan orang tentang qada dan qadar. An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh berasal dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Gimana itu? Ada beberapa pelajaran penting dari ayat itu. Yang pertama, karena nafsu ammarah lissu. Biasanya orang yang berbuat kejahatan, timbangannya sampai ke dirinya saja. Ya, orang kalau berbuat kejahatan kemana dia merujuk? Seleranya. Tapi kalau berbuat kebaikan, banyak nandak ketuju dek selero. Karena itu banyak terus merujuk kepada perintah Allah. Itu coba renungkan. Ketika kita pergi solat dan pergi datang ke sini menuntut ilmu, kira-kira yang mendorong kita apa? Mesti ada tuntunan. Itu yang hadir. Apa ngaji? Tambah jo kaji wa. Selamat jo hidup awak, tarang jo jalan di dunia, selamat wa di akhirat. Ke situ kalau orang berbuat kebaikan. Tapi ketika orang kamaliang lah itu, baku kamaliang. Nah selamat jo hidup surga, enggak ada. Enggak ada dipikir. Nah, dari situ saja kita sudah tahu
Kalau identifikasi ya, benar tak kata Allah ini? Sadaqallahul azim. Kalau kita berbuat kebaikan, motivasi awal berbuat kebaikan itu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari motif ya. Kalau orang berbuat kebaikan, pasti ada motif keimanan. Kenapa? Karena banyak dari aspek kebaikan itu ditolak oleh syahwatnya, oleh dirinya. Maka nama berzakat. Kalau ditanya ke diri, kecek diri. Dah bodoh nak jadi orang tu. Awak nan tunggang balik mencari. Seketik-seketik berkumpulan. Payah siang malam menjaganya. Tong-etong tarik oleh banyak. Tu tiba-tiba datang si sefulan. Kenal tidaknya dapik saya. Tu kecek syahwat itu. Kecek nafsu. Bodoh nak jadi orang, awak dah keringit orang mendapat anda saja ni. Kemudian ketika orang berbuat kebaikan, apa kata dia? Dirinya yang mendorong. Senang timbun dah. Ikut kewajiban. Mudah-mudahan dengan dijalankan ikut berhasil awak. Ridha Allah kawak. Masuk awak nan bersyukur. Mudah-mudahan ditambah. Dari situ saya nampak. Nan baik sebenarnya awak kerajukan karena Allah, nan buruk awak kerajukan karena kandak diri. Apa kok tibalah terjadi awak acok luruh hendak luruh dalam berfikir. Tiba dapat di nan baik, awak keceng ke diri awak. Padahal awak berbuat kebaikan, kita sandarkan kepada Allah. Makanya diingatkan oleh Allah. Ma asabaka min sayyi'atin, kalau keburukan yang menimpamu pada hakikatnya dari dirimu itu. Kenapa dari dirimu? Itu alasan pertama tadi. Dari motif orang berbuat baik dan buruk saja sudah tahu. Yang kedua, karena manusia ketika berbuat baik, berbuat kebaikan, maupun berbuat kejahatan, mereka melakukan itu bukan karena mereka tahu bahwa perbuatan itu telah ditakdirkan untuk mereka lakukan. Tidak itu landasan. Bapa dan ibu-ibu tadi pergi melangkah dari rumah menuju ke surau, menengah wak pai ke surau buya, menengah kaji. Lai tahu bapa dan ibu-ibu bahwa kehadiran bapa-bapa dan ibu-ibu kulah tertulis di Lauh Mahfuz dahulu. Tidak dok. Kini yolah tahu waktu pasti tertulis. Kau nak sibuk sekurang. Tadi sebelum melangkah tahu tak? Tidak. Itu makanya para ulama mengatakan qada dan qadar itu tidak membuat orang seperti robot. Dalam kenyataannya orang memilih. Kenapa? Karena dia bertindak bukan berdasarkan catatan itu. Catatan itu mahfuzun. Catatan itu terjaga, terlindungi, tidak bisa kita jangkau dengan penerawangan, perenungan, khayalan, tak masuk sana itu. Kita bertindak berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan. Bagi orang yang memang di dalam dirinya ada ketakutan kepada Allah, dia timbang dengan itu. Bagi orang dalam dirinya dikuasai oleh syahwatnya, dia timbang dengan syahwatnya. Jadi kalau keburukan yang menimpanya, kenapa dirinya? Karena di dalam ikhtiar dia, dalam usaha dia, ketika suatu yang buruk yang dia lakukan atau menimpanya, yang lebih dominan di situ di dalam ikhtiar dia. Walaupun seluruhnya masih Allah, kehendak Allah, tapi dalam ikhtiar dia yang dominan apa? Diri. Tapi dalam perkara kebaikan yang dominan apa? Dalam timbangan manusia, Allah. Manusia berbuat kebaikan bukan karena, ada orang berbuat kebaikan karena pertimbangan diri, tapi kita ragu betul dia ikhlas nak. Kadang kudian baru nampak doa, rupanya berbuat baik ujung-ujungnya supaya para baliknya kamu. Kini ada lo tu terjadi kini. Nyuanjuang orang supaya orang tu tak melawan kainnya, kan ada belum kini. Dah berjanji jambu, masa orang berjanji sampai mati? Tak bisa model itu. Rupanya baiknya itu
ada muka suit di balik itu, baudang di balik bakwan. Itu kalau diri saja. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, baru muncul keikhlasan. Muncul dia keikhlasan. Jadi nampak bahawa kebaikan yang dibuat oleh manusia, baru dia murni kebaikan ketika motivasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mendorongnya. Syariat Allah, tuntunan Allah. Nah, sedangkan kejahatan pada hakikatnya dorongan dirinya. Walaupun keduanya terjadi dengan kehendak Allah, tapi bukan berarti manusia seperti di dalam kungkungan itu. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menembus hafaz, pemeliharaan terhadap law yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa ditembus oleh manusia. Karena itu manusia tidak bertindak berdasarkan ilmu dia tentang catatan di Lauh Mahfuz. Dia bertindak berdasarkan pertimbangan yang ada di dalam dirinya. Mana yang kuat? Apakah unsur kebaikankah yang kuat? Keimanannya? Itu dasar pertimbangan manusia. Nah, baru manusia tahu bahawa itu telah makdur, maktub, telah dikadarkan, telah tertulis di dalam kehidupannya setelah sesuatu itu wujud terjadi. Ya, barunya tahu itu. Jadi kini kok yakin tak bapa dan ibu-ibu bahawa kehadiran bapa dan ibu-ibu lah tertulis di Lauh Mahfuz dahulu? Yakin. Baka itu malah siko. Kalau nak tertulis di situ, tak tiba siko. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita kembali. Apa dalil-dalil yang menjadi hujjah, alasan kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak atas segala sesuatu? Artinya apa? Tidak ada suatu apapun yang wujud, yang bergerak, yang diamkah, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dia inginkan terjadi, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Sebagaimana yang kita katakan setelah selesai salat fardu, yang disunnahkan untuk kita wiridkan, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la radda lima qadait. Tidak ada yang menolak. Tidak ada kekuatan. Tidak ada siapapun yang mampu menolak kalau qada engkau telah terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun, maha memiliki kudrah untuk menjalankan maksud kehendaknya.